Hey, selamat datang di The Hulk Channel. Kali ini di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul From Vegas to Macau. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang dewa judi yang bergabung dengan polisi untuk mengalahkan mafia atau gangster. Nah, serukan filmnya, tak usah berlama-lama, let's check this out. Semongko. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok gangster. Lalu scenes melihatkan kita kepada orang idiot berkacamata yang sedang menelpon. Lalu tiba-tiba anggota gangster tersebut membawa dua orang masuk ke restoran itu karena tidak dapat membayar utang mereka. Namun karena tak menemukan solusi, akhirnya bos gangster tersebut marah kepada mereka. Tiba-tiba ada mobil taksi yang muncul dan menabrak dinding restoran tersebut dan membuat keributan. Nah, ternyata orang idiot tadi hanya berpura-pura menjadi idiot. Dan ternyata tadi hanya rencana jebakan oleh kelompok orang idiot tersebut. Dan akhirnya bos geng tersebut dilaporkan ke polisi. Nah, setelah itu kita dijelaskan tentang nama-nama karakter yang akan bermain di film ini. Dari sang ayah yang bernama Benz yang tidak pernah naik Mercedes-Benz. Ada juga Kurt dan tokoh utama kita yang bernama Cool. Mereka juga memiliki saudara tiri bernama Lionel. Nah, uang haram yang mereka kumpulkan dari merampok dan mencuri ternyata digunakan untuk pengobatan ibu mereka yang sedang sakit kanker stadium 3. Nah, saat pulang di rumah, Benz menerima telepon dari Ken, seorang temannya yang mengundang dia untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, Ken ini lebih dikenal dengan nama Tangan Sihir ataupun Dewa Judi. Akhirnya mereka semua bergegas pergi ke Macau. Ketika sampai di tempat tujuan, mereka pun mendapat sambutan yang meriah. Benz,你仲咁冇坤嘅？食一件兩個細路字，放佢哋生路咧，由佢放過佢哋啊 ！Bingo， Benz 哥，衰仔啊，玩我！ Nah, ternyata Ken memiliki putri yang cantik bernama Rainbow. Tiba-tiba ada seseorang yang menantang Ken berjudi. Dan secara acak mereka menunjuk Carl sebagai orang ketiga bermain judi tersebut. Gelar dewa judi tersebut bukanlah main-main. Carl dan Ken pun dengan mudah dapat menang melawan orang itu. Scenes berpindah ke Lionel yang berada di markas perusahaan DOA. Nah, ternyata rapat tersebut diawasi oleh intelijen. Dan Lionel juga termasuk mata-mata. Nah, DOA sendiri adalah mafia ataupun gangster yang berperan aktif dalam pencucian uang dan kecurangan dalam judi bola. Tiba-tiba ada seorang keamanan yang menerima informasi bahwa Lionel adalah mata-mata dan bergegas menangkapnya. Meskipun lolos dari kejahatan tersebut, namun bantuan yang datang kepada Lionel sudah disabotase dan itu bukanlah polisi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu sulit untuk Lionel percaya siapapun. Lionel memutuskan untuk pergi ke rumah Cool. Di sana ia memasang
kamera mata-mata yang berisi rekaman rapat pada acara DOA kepada boneka yang ada di rumah Cool. Nah, saat Lionel akan menyegat taksi, ia pun ditabrak oleh agen itu. Suatu hari, Ken diundang untuk bertemu dengan gabungan polisi Macau, Hong Kong, dan Cina, dan lebih dikenal dengan kata Interpol. Yang pada intinya, para Interpol ini meminta Ken agar mengalahkan Pak Ko, sang direktur DOA, agar lebih mudah ditangkap oleh para Interpol. Suatu hari, Rainbow kedatangan tamu yaitu Carl yang membawa boneka itu. Yang pada intinya, boneka tersebut berpindah dari rumah Cool ke rumah Ken. Nah, setelah itu, Ken, Rainbow, dan Carl pergi ke sebuah villa. Di sana, Ken bertemu dengan Tuan Ko, sang direktur DOA, dan mereka berencana akan berjudi bersama besok. Akhirnya, Ken mengajak mereka untuk membantu Ken berjudi dengan Tuan Ko. Dan sebelum pergi, Ken menunjukkan rahasia di rumahnya, yaitu pelindung infrared yang memiliki banyak jebakan. Dan senjata andalannya berupa kartu remi berwarna emas. Ternyata identitas Lionel sebagai anak angkat Benz ketahuan, dan mereka pun segera pergi ke rumah Benz. Namun, Benz benar-benar tidak tahu apapun tentang Lionel. Karena tidak puas, mereka pun menyuntikkan sebuah serum kepada Benz dan membuatnya sekarat. Nah, ada sedikit clue, sang agen keamanan tersebut menemukan bola mata boneka tergeletak di halaman rumah milik Ben. Akhirnya, Ken menghadiri acara Tuan Ko dan mereka pun akhirnya berjudi. Nah, saat Ken dan Tuan Ko berjudi, rumah Ken mendapat serangan. Sistem keamanan di rumah Ken aktif dan menyampaikan hal tersebut kepada Ken melalui asistennya. Tiba-tiba bola mata boneka itu jatuh dan ternyata mereka menyadari bahwa itu adalah kamera. Akhirnya Ken pun segera mengakhiri judi tersebut dengan kemenangan. Cool berusaha melawan agen tersebut dan ternyata dia dibantu oleh Interpol. Nah, tiba-tiba Ken datang dan masalah pun selesai. Karena serangan itu, akhirnya Rainbow mengalami lupa ingatan, dan oleh karena itu, Ken berusaha balas dendam kepada Tuan Ko. Ternyata, efek serum yang disuntikkan pada Benz membuatnya menjadi tidak waras atau gila. Mendapat informasi bahwa Benz masuk ke rumah sakit, Ken pun akhirnya segera ke sana. Di sana, Ken bergumam tentang
pernikahan anak mereka, Cool dan Rainbow. 唔好意思啊，唞唞。 Ken mendapat informasi akan ada pertemuan besar antara mafia Brazil dan Tuanko. Dan akhirnya, Ken dan Cool menyusun rencana. Tak disangka, ternyata kepala keamanan Ken berkhianat dari Ken. Dan akhirnya, Ken dapat ditangkap. Di sini, Ken diminta bermain judi. Dan taruhannya adalah anaknya yang ditangkap oleh Tuanko. Tantangannya adalah menjumlahkan 2 kartu dan apabila salah, gas beracun akan menyembur di kaca yang menyekap Rainbow. Nah, di sisi lain ada seseorang yang mengubah laju arah kapal. Ternyata kuku Ken dapat melihat seperti mata, dan dengan mudah Ken menjawab penjumlahan kartu tersebut dengan benar. Dan ternyata orang yang merubah laju kapal tersebut adalah Cool yang sedang menyamar. Setelah lepas, Ken menipu semua mafia tersebut agar saling menembak. Ternyata Rainbow hanya pura-pura lupa ingatan. Saat kabur, Cool bertemu dengan agen keamanan tersebut, dan akhirnya mereka pun bertarung. Di sisi lain, Ken juga terlibat dengan pertarungan. Dan saat itu pula, Interpol pun menggerebek kapal tersebut. Dan akhirnya semua anggota DOA dapat tertangkap oleh Interpol. Nah, di akhir film mereka semua bahagia. Tiba-tiba, Cool menerima sebuah telepon yang mengajaknya menjadi muridnya. Dan ketika masuk, orang ini sangat mirip dengan Ken. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Setelah ini kita akan update From Vegas to Macau 2.